Pernikahan 90 hari. Bab 004. 53. Pengumuman di depan semua orang. Sudah kumpul semua rupanya, tukas Sandi Jatmiko yang bergabung paling terakhir di meja makan. Aryan langsung berdiri menyapa sang ayah. Sementara, Anjani hanya diam saja di kursinya sambil memainkan kuku jarinya yang tampak cantik. Melihat penampilan baru Anjani, Sandi pun tampak mengerutkan alisnya. Dia merasa sedikit familiar dengan sosok wanita cantik yang ada di depannya. "Aryan, dia siapa?" tanya Sandi sembari menunjuk ke arah Anjani. "Dia Anjani, Pak," jawab Aryan. "Anjani, cepat beri salam pada Papa," titahnya kepada sang istri. Anjani hanya menoleh kemudian menganggukkan kepala. Dia tak berdiri lalu buru-buru menghampiri Sandi seperti dulu. Kali ini, Anjani benar-benar bersikap cuek. "Anjani, kamu benar-benar Anjani?" tanya Sandi yang terlihat cukup terkejut dengan perubahan drastis sang menantu. "Lia. Ini aku, Anjani," jawab Anjani. "Hahaha. Ternyata kamu sudah mulai diet, ya? Baguslah. Sekarang, kamu sudah terlihat pantas berdiri di samping Aryan. Lain kali, jika ada acara resmi, Papa pasti akan meminta Aryan untuk membawamu. Bukan membawa Luna lagi." Satu fakta terkuak lagi. Ternyata, selama ini Aryan selalu membawa Luna ke setiap acara resmi. Sementara, Anjani yang merupakan istri sah justru dikurung di dalam rumah. Parahnya, seluruh anggota keluarga sepertinya tahu. Lihatlah, cara mereka menatap Anjani saat ini. Tatapan mereka terlihat seperti kagum namun juga terlihat mengejek di waktu bersamaan. Terutama, tatapan dari kedua bibi Aryan. "Anjani, mana sup herbal untuk Papa?" tanya Sandi kepada sang menantu. "Tidak ada," jawab Anjani singkat. "Kamu belum membuatnya?" tanya Sandi lagi. Sup herbal buatan Anjani adalah yang terbaik. Dia sangat suka dengan sup herbal buatan sang menantu. "Kenapa aku harus membuatnya?" balas Anjani. "Karena Papa sangat ingin meminumnya," timpal Sandi. "Kamu ini benar-benar menantu yang gak berbakti. Cepat ke dapur dan buatkan semangkuk sup herbal untukku." Imbuhnya memberi perintah yang tak mau dibantah. Membuat sup herbal butuh waktu 3 jam lebih. Makan malam keburu selesai jika aku melakukannya sekarang. Ini hanya makan malam. Memangnya, kenapa kalau kamu tidak makan? Kamu kan bisa makan di dapur saja sambil membuat sup herbal. 54. Mendengar ucapan sang ayah mertua, Anjani rasanya ingin tertawa keras. Dia muak dengan keluarga ini. Andai bukan karena memandang kebaikan mendiang kakek Sahrul, mustahil Anjani masih bertahan di rumah ini. "Sebenarnya, aku menantu atau pembantu?" tanya Anjani dengan sorot mata tajam. "Kamu berani membantah perintahku?" tanya Sandi tak percaya. Brak. Anjani menggebrak meja hingga semua orang refleks tersentak kaget. Sup herbal bisa dibuat oleh pembantu. Kenapa harus aku yang mengerjakannya? Balasnya dengan suara keras.
Kak Anjani, kenapa kakak harus seperti ini? Om Sandi hanya meminta semangkuk sup herbal. Masa Kak Anjani tidak bisa membuatkannya? Kan, hanya butuh waktu 3 jam. 3 jam itu kan waktu yang sangat singkat. Luna mulai berani unjuk gigi. Dia berusaha untuk mencuri perhatian semua orang dengan berpura-pura menjadi orang yang bijak. Lihat, Anjani. Bahkan, Luna jauh lebih pengertian dibanding dirimu, kata Sandi menghardik. Kalau 3 jam memang waktu yang singkat, kenapa bukan kamu saja yang membuatnya? Tanya Anjani kepada Luna. Aku. Luna yang ditembak secara tiba-tiba tidak tahu harus berkata apa. Aku kan tidak tahu cara membuatnya. Nanti ku ajarkan. Bagaimana? Tanya Anjani menawarkan. Kak Aryan rengek. Luna meminta bantuan kepada Aryan. Dia tak mau membuat sup herbal yang sangat merepotkan itu. Sudah, ujar Aryan menengahi. Ini acara makan malam keluarga. Sebaiknya, jangan ada yang membuat keributan, tukasnya sembari menatap ke arah Anjani. Apa kamu sedang menuduh kalau aku yang membuat keributan? Tanya Anjani kepada pria itu. Aryan tak menjawab. Dia sengaja membuang pandangan ke arah lain. Anjani, apa seperti itu caramu berbicara dengan suamimu? Tegur sang elbu mertua. Memangnya, berbicara dengan suami yang selingkuh harus seperti apa, mama mertua? Balas Anjani tak mau kalah. Seringai di sudut bibirnya benar-benar sangat mengganggu. Orang-orang yang biasanya bebas membuli dirinya, hari ini tak bisa berbuat banyak. Sudah. Aku bilang, cukup. Lebih baik kita makan saja, kata Aryan yang tak mau perdebatan semakin melebar dan bertambah besar. Tapi, sup herbal papa bagaimana? Tanya Sandi. 55. Papa minta pembantu saja untuk membuatnya, jawab Aryan. Sandi tampak terlihat sangat kesal. Dia benar-benar tak menyangka jika Anjani berani menolak permintaannya untuk pertama kali. Kak, aku ingin makan udang, rengek Luna seperti anak kecil saat makan malam sedang berlangsung. Dengan sabar dan telaten, Aryan langsung memberikan udang ke piring Luna. Tentu saja, udang tersebut sudah dikupas Aryan terlebih dulu. Kak, mau ayam goreng itu juga, pinta Luna lagi. Dan, Aryan terus melayani permintaan gadis itu hingga lupa dengan makanannya sendiri. Romantis sekali kalian, puji Bella sambil tersenyum senang. Tante bisa saja, sahut Luna sambil tersenyum malu-malu. Andai, Luna saja yang jadi menantuku, pasti aku akan sangat senang sekali, lanjut Bella yang sengaja memanas-manasi Anjani. Mama tenang saja. Sebentar lagi, keinginan Mama akan segera terwujud, sahut Anjani. Apa maksud kamu, Anjani? Tanya Rike. Jadi, begini. Anjani meletakkan kedua tangan di sisi meja. Dia menatap Aryan sambil bertanya dengan nada santai. Kamu atau aku yang harus mengumumkan kabar gembira ini, Aryan? Jantung Aryan rasanya hampir copot. Apa-apaan ini?
Apa Anjani berniat mengungkap rencana perceraian mereka di tengah-tengah keluarga? Anjani, jangan gegabah. Bisik Aryan tertahan. Dia memang duduk di tengah-tengah, dengan Anjani dan Luna di sisi kanan dan kirinya. Sayangnya, Anjani tak peduli dengan peringatan Aryan. Dengan lantang dan penuh percaya diri, dia mengumumkan rencana perceraian mereka di tengah-tengah keluarga besar Jatmiko. Aku dan Aryan akan segera bercerai, kata Anjani yang seketika membuat semua orang jadi mematung di tempat. Apa? Liris Sandi Jatmiko tak percaya. Kenapa? Bukankah selama ini kalian baik-baik saja? Baik-baik saja? Tanya Anjani. Papa tidak lihat, kalau di sini sudah ada perempuan lain yang sudah sangat tidak sabar untuk menduduki posisiku. Lanjutnya sambil menunjuk Luna. Selama ini, kalian sangat mendukung Aryan dan Luna, kan? Kalian selalu bilang kalau Aryan dan Luna baru pasangan yang serasi. Oleh sebab itu, aku dengan senang hati akan mengabulkan keinginan semua orang. Aku akan bercerai dengan Aryan. Secepatnya. Anjani, kenapa kamu harus mengatakan soal ini sekarang? Protes Aryan panik. 56. Belakangan, dia mulai mempertanyakan tindakannya sendiri. Apakah bercerai dengan Anjani adalah keputusan yang bijak? Entahlah. Mendadak, dia merasa ragu di saat-saat terakhir. Kamu duluan yang mengajukan usul soal perceraian ini, kan? Kamu bilang, kekasih kesayanganmu mendesak untuk segera diberikan status. Tapi, kenapa kamu tiba-tiba terlihat ragu, Aryan? Tanya Anjani. Dia mendekat. Menempelkan tubuh bagian depannya ke dada bidang Aryan. Jangan bilang. Kamu mulai tertarik dengan tubuh seksiku ini. Tanyanya dengan senyum dan tatapan yang sangat menggoda. Aryan meneguk ludah. Sebagai pria normal, jelas dia terpancing oleh provokasi yang diberikan oleh Anjani. 57. Mengikuti Anjani. Anjani, apa yang kau lakukan? Dengan sedikit akal sehat yang tersisa, Aryan mendorong tubuh Anjani agar menjauh. Wajahnya sudah memerah. Deru napasnya mulai tak normal. Baru sektus saja, sudah nggak tahan. Dasar lelaki. Gumam Anjani dengan ketus. Tapi, bukankah kamu bilang, kalau kamu lebih suka jika tubuh perempuan itu berisi? Katanya, kamu nggak suka perempuan yang kurus. Ternyata, kamu cuma berdusta, iya. Anjani kembali mencondongkan tubuhnya ke arah Aryan. Jadi, kenapa dulu kamu memintaku untuk menjadi gemuk? Tanyanya dengan sorot mata tajam. Refleks, Aryan menoleh ke arah Luna. Dia tidak bisa menjawab pertanyaan itu karena jawabannya sangat-sangat tak kejam. Aryan tak mau membiarkan Anjani terlihat lebih cantik dan menarik dibanding Luna. Hanya Luna yang boleh jadi pusat perhatian. Bukan Anjani. Kak, jangan memojokkan Kak Aryan. Celetuk Luna membela sang kekasih. Kak Aryan memang suka perempuan yang lebih berisi. Dan, menurutku tidak ada yang salah dengan itu. Oh, begitu ya.
Balas Anjani sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Tapi, kenapa dia tidak memintamu untuk menaikkan berat badan juga? Bukankah kamu kekasihnya? Seharusnya, dengan tubuh sekurus ini, kamu juga bukan seleranya, kan? Tapi, kenapa dia tetap jatuh cinta kepadamu, Luna? Itu karena... Luna berusaha berpikir dengan keras. Karena Kak Aryan mencintai aku apa adanya. Mau kurus ataupun gemuk, dia tetap akan mencintai aku. Oh, mengharukan sekali, timpal Anjani. Lalu, kenapa kalian tidak segera menikah saja? Orang-orang di sini pasti akan memberi restu. Lia, kan? Mendengar ucapan Anjani, Luna tampak tersenyum senang. Dia menatap orang-orang satu persatu. Mengharap dukungan agar dia bisa segera bergabung dengan keluarga Jatmiko. Kamu dan Aryan tidak boleh bercerai, Anjani. Seru Sandi dengan tegas. Hal itu membuat harapan Luna menjadi pupus dalam sekejap. Kenapa tidak boleh bercerai? Bukankah kami tidak saling mencintai? Bahkan, putra Anda dengan terang-terangan sudah membawa selingkuhannya ke rumah ini. Sahut Anjani. Sandi menghela napas dengan kasar. Ya, Papa akui jika Papa tidak pernah mempermasalahkan soal kedekatan Aryan dan Luna. Mereka bebas berpacaran. Tapi, Aryan tidak boleh bercerai dari kamu, Anjani. Keluarga Jatmiko tak boleh tercemar dengan aib perceraian seperti ini. Keadaan sudah seperti ini dan Sandi Jatmiko masih memikirkan soal nama baik. Apa pria itu berpikir bahwa Anjani akan tenang-tenang saja dengan perselingkuhan terang-terangan yang dilakukan Aryan dan Luna? 58. Perselingkuhan yang sembunyi-sembunyi saja, dia tak akan terima. Apalagi jika sudah seterang ini. Apa boleh buat? Mau tak mau, perceraian ini akan tetap terjadi. Jika kalian berani menghalangi, maka jangan salahkan aku, jika aib keluarga Jatmiko yang suka menindas menantu dan membela pelakor, jadi tersebar ke dunia maya, ancam Anjani dengan mata memerah. Apa maksud kamu, Anjani? Tanya Bella, sang ibu mertua. Namun, Anjani tak menjawab. Senyum misteriusnya cukup memberitahu jika dirinya tak main-main dengan ucapannya barusan. Kamu mau kemana, Anjani? Tanya Aryan saat sang istri mulai beranjak dari kursinya. Pulang, jawab Anjani. Aku sudah kenyang. Tunggu, kita belum selesai bicara. Tapi, aku sudah selesai bicara. Anjani tak peduli dengan apapun yang ingin Aryan katakan. Menurutnya, hari ini sudah cukup. La tak mau menjadi pendengar lagi. Kali ini, biarkan orang-orang yang mendengar keinginannya. Kalau begitu, kita pulang sama-sama, teriak Aryan yang buru-buru mengejar langkah Anjani. Kak Aryan, tahan Luna. Kamu pulang sendiri saja. Minta supir mama untuk mengantarmu, ujar Aryan sembari melepaskan pegangan Luna dari tangannya. Deh. Luna merasakan sakit pada dadanya.
Baru kali ini, Aryan memperlakukan dia seperti ini. Dirinya ditinggal begitu saja. "Anjani, tunggu!" teriak Aryan. "Ada apa lagi?" tanya Anjani seraya memutar bola matanya malas. "Kita pulang sama-sama. Ayo." "Tidak usah," tolak Anjani. "Aku sudah biasa pulang sendiri." Mendengar penolakan Anjani, Aryan seketika jadi naik pitam. Ini benar-benar di luar ekspektasinya. Bukankah, dulu Anjani selalu sangat antusias jika Aryan bersedia mengantarnya ke suatu tempat. Tapi, kenapa sekarang jadi berbeda? "Lihat pakaian kamu. Terlalu terbuka, Anjani. Apa kamu gak takut, jika seseorang tiba-tiba ingin berbuat jahat padamu? Aku bisa membela diriku sendiri. Jadi, kamu gak usah khawatir. Sebaiknya, urus saja kekasih kecilmu itu." 59. Aryan mendengus sebal. Dia membuka pintu mobil dan memaksa Anjani untuk masuk. "Masuk. Jangan keras kepala." "Apa-apaan, sih?" protes Anjani. Namun, tenaganya kalah oleh Aryan. Pada akhirnya, dia pun pasrah diantar pulang oleh pria yang sebentar lagi akan menjadi mantan suaminya itu. Sepanjang perjalanan pulang, keduanya hanya diam saja. Anjani sibuk dengan ponselnya sementara Aryan sedang memutar otak untuk mencari topik pembicaraan yang seru dengan Anjani. "Bagaimana pekerjaanmu di kantor? Apakah menyenangkan?" Mendengar Aryan bertanya seperti itu, Anjani pun menoleh dengan heran. "Ya, tentu saja menyenangkan," angguknya. "Apa yang kamu kerjakan di kantor?" "Benar, jadi tukang bersih-bersih?" tanya Aryan. "Bagaimana kalau kamu berhenti saja? Pekerjaan seperti itu sangat melelahkan. Kamu bisa jatuh sakit." "Aku seorang arsitek," kata Anjani dengan sedikit ketus. Penampilannya sudah secantik ini dan Aryan masih mengira bahwa dia bekerja sebagai seorang petugas kebersihan. "Arsitek?" Aryan menoleh dengan kaget. Wajahnya menunjukkan ekspresi ragu yang sangat kentara. "Kamu nggak percaya?" tanya Anjani. Bukan. Hanya saja, arsitek sepertinya bukan gayamu." "Hah? Kamu benar-benar meragukan aku, ya?" balas Anjani yang mulai terpancing emosi. "Tidak. Aku tidak meragukanmu." "Sama sekali tidak," jawab Aryan sambil berusaha menahan senyumnya. Wajah kesal Anjani masih sangat imut seperti dulu. Dan, Aryan benar-benar suka melihatnya. "Ekspresimu jangan seperti itu, Aryan," ketus Anjani. "Kenapa dengan ekspresiku?" "Bukankah biasa-biasa saja?" balas Aryan. "Hah, sudahlah. Memang susah berbicara dengan pacarnya Luna. Jangan singgung tentang Luna, bisa tidak?" Anjani mengendikkan bahunya. Dia merasa heran dengan tindakan Aryan. Kenapa lelaki ini tiba-tiba tak ingin membicarakan soal cahaya bulan putih kesayangannya? 60. Ditolak istri. "Anjani, tunggu." Aryan masih mengejar langkah Anjani saat tiba di rumah. Namun, sama seperti sebelumnya, Anjani tak mengindahkan Aryan sama sekali.
Wanita itu tetap berjalan anggun masuk ke dalam rumah tanpa menghiraukan panggilan dari Aryan. Anjani. Tepat saat Anjani akan menutup pintu kamarnya, Aryan berhasil menahan pintu itu lalu menyusul masuk ke dalam. Tubuh Anjani yang kini sudah ramping ia pojokkan ke dinding dengan begitu mudahnya. Aryan menekan tubuh perempuan itu dengan tubuhnya yang lebih besar dan kekar. "Lepas," kata Anjani dengan sorot mata penuh aura pemusuhan. "Kenapa kamu sangat ingin menghindariku?" tanya Aryan. Diabaikan seperti ini oleh Anjani benar-benar tidak enak. Aryan seperti anak ayam yang kehilangan induknya. Bahkan, di rumah sendiri dia merasa seperti orang asing tanpa pelayanan khusus dari Anjani yang dulu selalu dia dapatkan. "Kita sebentar lagi akan bercerai. Jadi, wajar jika kita mulai menjaga jarak dari sekarang," jawab Anjani dingin. "Alasan itu lagi." Aryan sudah muak mendengar kata cerai itu. "Apa kamu benar-benar ingin bercerai dariku, Anjani?" tanya Aryan. Deru napasnya yang cepat terasa hangat menerpa wajah Anjani. "Ya," angguk Anjani. "Aku tidak sudi tinggal bersama seorang pezina seperti kamu." "Pezina? Aku? Jangan asal tuduh," geram Aryan. Menurutnya, Anjani sudah keterlaluan dalam menuduh. Dia memang menjalin hubungan diam-diam bersama Luna. Namun, dia merasa tak pernah melewati batas selama ini. "Aku punya buktinya. Mau kutunjukkan?" Anjani tersenyum. Memang menawan namun mengandung bisa yang cukup beracun. "Mana?" tantang Aryan. "Menjauh dulu." Anjani mendorong lelaki itu hingga mundur beberapa langkah ke belakang. Dia pun duduk di tepi ranjang sambil membuka galeri ponselnya. Sebuah foto mesra yang diambil di atas ranjang langsung ia perlihatkan pada Aryan. "Ini apa?" tanya Anjani. Aryan langsung merebut ponsel Anjani dengan mata terbelalak. 61. Ini. Belum sempat Aryan menjawab, Anjani sudah merebut ponselnya kembali. Sekadar jaga-jaga, jika Aryan tiba-tiba memiliki niat untuk menghapus foto tersebut. "Dari mana kamu dapat foto itu?" tanya Aryan. "Coba tebak," timpal Anjani. Aryan menghela napas kasar. Dia ikut duduk di samping Anjani sambil menyugar rambutnya dengan jari-jari tangan. "Sebenarnya, kamu tahu sejak kapan jika kekasihku adalah Luna?" "Sudah cukup lama," jawab Anjani dengan perasaan sedikit sesak. Dia sudah melakukan segala upaya demi merebut hati suaminya selama ini. Namun, yang ia dapatkan hanya kekalahan yang mutlak. Hati Aryan selamanya hanya untuk Luna. Dan, sekarang Anjani memutuskan untuk berhenti berharap. Jalan hidupnya masih panjang. Dia tak ingin mengukir sejarah sebagai seorang pecundang yang bersikap pengecut. Dia ingin mengukir sejarah sebagai seorang wanita yang mampu hidup bahagia meski tanpa suami maupun keluarganya. "Kamu tahu dari mana?" tanya Aryan ingin tahu. "Papaku," jawab Anjani. Dan, jawaban itu cukup membuat Aryan jadi terkejut. "Om Anton," lirihnya. "Kenapa?" tanya Anjani. "Terkejut," lanjutnya. "Kenapa harus terkejut?"
Bukannya, kamu juga tahu kalau papaku adalah orang yang paling menyayangi Luna. Apapun akan dia lakukan demi kebahagiaan putri haramnya itu. Itu karena Luna sudah menderita sejak kecil, imbu Aryan. Dan, kamu pikir aku nggak menderita? Balas Anjani dengan mata berkaca-kaca. Papaku tiba-tiba membawa perempuan lain dan seorang anak yang usianya tidak berbeda jauh denganku ke dalam rumah kami. Kemudian, mamaku jadi stres dan akhirnya menderita depresi. Lalu, semenjak mama depresi, beliau dikirim ke pedesaan untuk tinggal. Lantas, bagaimana denganku? Anjani tertawa. Jika mengingat masa kecilnya, dia tak bisa menahan air mata yang selalu mendesak untuk dikeluarkan. Aku dipisahkan dengan mama kandungku, Aryan. Aku kehilangan papaku, rumahku, bahkan kamarku. Semua hal yang seharusnya adalah milikku, pelan-pelan diberikan semua untuk Luna. Sejak saat itu, aku seperti boneka yang bisa dikontrol siapa saja karena papa jelas memegang kelemahanku. Papa menjadikan mama sebagai alat untuk menekanku. Dan, apa kamu pernah berpikir, berapa banyak hal yang sudah aku korbankan sedari kecil hingga dewasa hanya demi Luna? Banyak, Aryan. Dan, kalian semua tidak pernah mau tahu akan hal itu. Oh. Anjani berbicara panjang lebar dengan suara yang bergetar. Ya, dia menangis. Hatinya selalu sakit setiap kali. 62. Mengingat momen di mana sang Elbu mulai menunjukkan gejala depresi. La menyaksikan sang ibu hendak bunuh diri dan membunuh orang lain berkali-kali. Tak jarang, dirinya pun dijadikan objek penyiksaan oleh sang ibu yang benar-benar sangat tertekan karena keberadaan pelakor yang tiba-tiba merebut segalanya darinya. Suaminya, posisinya, dan juga nama baiknya. Dia kehilangan segalanya. Ikhlaskan semua yang sudah terjadi, Anjani. Luna nggak salah. Kalian berdua adalah korban dari keegoisan orang tua kalian. Mendengar ucapan Aryan, Anjani sontak tersenyum sinis. Ya, aku sudah mengikhlaskan segalanya. Makanya, aku memberikan papaku dan juga rumahku untuknya. Dan, sekarang, Anjani menatap Aryan dengan nyalang. Aku juga akan menyerahkan suamiku untuknya. Puas, kan? Anjani, aku lelah. Bisa kamu keluar sekarang? Potong Anjani cepat. Aryan mencoba untuk menghapus air matanya. Namun, Anjani menolak dengan cara memalingkan wajahnya ke arah lain. Baiklah. Selamat beristirahat. Ucap Aryan mengalah. Luka di sepasang mata Anjani membuat Aryan jadi tak nyaman. Dia merasa bersalah. Ingin menebus, namun bingung dengan cara apa. Saat Aryan sudah berdiri dan hendak melangkah keluar, tiba-tiba listrik di rumah itu jadi padam. Anjani refleks berteriak karena takut. Dia fobia dengan kegelapan. Mama! Teriak Anjani ketakutan. Aku di sini. Jangan takut. Ucap Aryan yang refleks memeluk Anjani. Dia tahu jika wanita yang masih berstatus sebagai istrinya itu fobia dengan kegelapan. Jangan pergi. Aku mohon. Pinta Anjani sambil memeluk tubuh Aryan semakin erat. 1,
Aku tidak akan kemana-mana. Tenanglah. Timpal Aryan sambil mengusap puncak kepala Anjani. Kini, Anjani baru sadar, siapa orang yang sedang dia peluk. Dia Aryan. Bukan ibunya. Aryan lirik Anjani dalam gelap. Aku di sini, lirik Aryan dengan suara pelan. Aku tidak akan kemana-mana. Dan, lampu akhirnya menyala. Saat Aryan menatap wajah Anjani, yang dia lihat adalah pipi Anjani yang basah oleh air. Mata. Tanpa sadar, jemari Aryan bergerak mengusap air mata itu. Tatapannya menyusuri setiap inci wajah Anjani yang 63. Tampak seperti pahatan yang sempurna. Semuanya terbentuk dengan proporsi yang pas. Dan, wajah itulah yang pernah menggetarkan hati Aryan bahkan sampai sekarang. Mau sejauh apapun Aryan menyangkal, pada akhirnya dia kembali ke titik yang sama. Dia harus mengakui bahwa sebenarnya dia sudah jatuh cinta pada Anjani entah sejak kapan. Anjani. Lirik Aryan dengan suara serak. Dia mencium bibir perempuan itu dengan penuh hasrat. Anjani diam saja. Dia membiarkan pria itu menciumnya sesuka hati. Kenapa kamu diam saja? Apa kamu tidak menginginkan aku, Anjani? Tanya Aryan saat melepaskan pagutannya dari bibir Anjani. Sudah selesai. Kalau sudah, silakan pergi. Pria itu tampak membeku di tempat. Apa Anjani baru saja mengusirnya? Cepat keluar. Usir Anjani sekali lagi. Karena Aryan tak kunjung bergerak, Anjani pun mendorong pria itu dengan paksa. Sana, pergi. Tapi, aku ingin tidur sekamar denganmu. Boleh, kan? Nggak boleh, tolak Anjani sambil tersenyum lebar. Kalau kamu sedang ingin, sana cari Luna. Jangan cari aku. Tapi, kamu masih istriku. Wajar kalau kita tidur sekamar, kan? Nggak wajar, balas Anjani. Selama ini, kita sudah terbiasa tidur sendiri-sendiri. Jadi, kenapa tiba-tiba harus tidur bersama? Kamu pikir, aku nggak tahu apa yang sedang ada di dalam otakmu itu, Aryan? Dasar laki-laki mesum. Brak. Dan, pintu pun tertutup dengan suara yang cukup memekakkan telinga. Aryan pun hanya bisa memijit kepalanya yang tiba-tiba berdenyut nyeri. Kamu benar-benar durhaka, Anjani. Teriak Aryan kesal. 64. Tak mau kalah. Anjani, mana sarapan untukku? Tanya Aryan pagi ini. Anjani menoleh ke sumber suara. Tiba-tiba, dia teringat kembali dengan kejadian tadi malam. Aryan menciumnya. Dan, hal itu membuat Anjani merasa sangat kesal. Kenapa Aryan tiba-tiba berhasrat kepadanya saat perceraian mereka sudah di ujung tanduk? Apa Aryan merasa rugi jika menceraikan Anjani dalam keadaan masih perawan? Ah, bisa jadi. Mengingat pria itu menjanjikan separuh hartanya sebagai kompensasi. Anjani, aku sedang bicara, tegur Aryan saat Anjani malah terlihat melamun. Perempuan itu pun tersentak dari lamunannya. Dia menggeleng kemudian menatap Aryan dengan penuh aura permusuhan. Kamu mau sarapan juga? Tanya Anjani. Tentu saja, angguk Aryan bersemangat. Sudah sangat lama dia tak merasakan masakan Anjani. Rasanya sangat rindu. Masak sendiri di dapur.
Bahannya ada di dalam kulkas, timpal Anjani. Mata Aryan langsung melotot. Dia duduk di kursi yang berdampingan dengan Anjani lalu menatap tampang masa bodoh perempuan itu dengan ekspresi tak percaya. Kamu tahu kalau aku punya masalah perut, kan? Lalu, kenapa kamu gak memasak apapun untukku? Kamu tega membiarkan aku kelaparan dan akhirnya jatuh sakit. Anjani menoleh dengan malas. Minta Luna yang mengurusmu. Jangan aku. Au sudah pensiun, sahutnya. Aryan menghela napas dengan kasar. Anjani benar-benar menguji kesabarannya. Lalu, apa gunanya aku menafkahimu selama ini? Kartu kredit yang kamu berikan sudah nggak pernah aku pakai, jawab Anjani. Dia terus menikmati makanannya tanpa merasa tertekan dengan keberadaan Aryan di dekatnya. Kenapa nggak dipakai? Kamu masih istriku. Kamu masih berhak menikmati semua fasilitas dan uang yang aku miliki. Aku tahu. Tapi, aku sedang tidak mau. Aryan benar-benar tak habis pikir dengan isi kepala Anjani. Istrinya itu memang jarang berbelanja untuk kebutuhan diri sendiri. Saat menyadari semua itu, Aryan tiba-tiba merasa bersalah. Selama ini, mungkin dia tak pernah peduli dengaran Anjani. Selama ini, dia membiarkan istrinya terlantar sementara dirinya sendiri sibuk memanjakan selingkuhan di luar sana. 65. Anjani, aku benar-benar lapar, ucap Aryan kemudian. Perutnya bahkan sudah berbunyi. Sudah kubilang, masak sendiri, sumut Anjani kesal. Tanpa diduga, Aryan tiba-tiba merebut nasi goreng milik Anjani. Lelaki itu melahap sarapan sang istri dengan terburu-buru hingga benar-benar habis. Aryan, pekik Anjani kesal. Nasi gorengnya enak. Terima kasih, ucap Aryan yang terlihat puas dengan makanan hasil curiannya. Dasar pencuri, teriak Anjani. Aku mengambil makanan istriku sendiri. Mana bisa disebut pencuri? Kita sebentar lagi akan bercerai. Jadi, ucapan Anjani terpotong saat Aryan mengangkat kursi yang sedang ia duduki hingga posisi mereka kini saling berhadap-hadapan. Wajah Aryan terlihat sangat dekat. Tatapan keduanya sama-sama terkunci. Bisa tidak, jangan sebut soal perceraian terus. Tanya Aryan dengan nada yang terdengar serius. Itu kenyataan yang harus kita hadapi. Jadi, ucapan Anjani kembali tertelan ketika Aryan tiba-tiba mencium bibirnya. Anjani berontak. Dia berusaha melepaskan diri namun Aryan menahan tengkuk dan pinggangnya dengan sangat kuat. 1. Kak Aryan. Lirik Luna dengan mata berkaca-kaca. Ciuman itu terlepas. Aryan dan Anjani menoleh secara bersamaan. Aryan pun refleks menjauhkan diri dari Anjani. Luna. Wajah Aryan yang terlihat pucat. Dia tidak tahu kenapa dirinya tiba-tiba mencium Anjani. Otaknya sempat kosong saat momen itu terjadi. Tatapan Luna nyalang ke arah Anjani. Dia pun mendekat dengan penuh emosi. Kemudian, satu tamparan tiba-tiba ia berikan kepada Anjani yang tentu saja tidak siap dengan serangan tersebut. Plak. Dasar perempuan Jetlang. Beraninya kamu menggoda Kak Aryan, desis Luna marah. Plak. Tanpa pikir panjang, Anjani balas menamparkan Luna. Putri haram ayahnya itu pun terlihat semakin emosi. Luna mengangkat tangannya untuk menamparkan Anjani lagi. Namun,
Anjani berhasil menepisnya lalu membalas dengan tamparan yang jauh lebih keras. Akibat tamparan itu, Luna sampai jatuh terduduk di lantai. 66. Luna! Seru Aryan kaget. Dia segera membantu Luna untuk berdiri. Kamu nggak apa-apa? Tanyanya. Sakit, Kak? Perempuan Jetlang itu tega menamparku, tukas Luna menangis. Anjani. Apa? Potong Anjani cepat. Dia tak mau dimarahi karena sesuatu yang bukan salahnya. Dia duluan yang cari gara-gara, lanjutnya. Tapi, kamu gak seharusnya menamparkan dia sekeras tadi, ujar Aryan memberi pembelaan untuk Luna. Memangnya, kenapa kalau aku menamparnya dengan keras? Hah? Kamu tidak terima. Ingin balas dendam. Lia. Lelaki itu terlihat sangat geram dengan ucapan Anjani. Dia tak bermaksud menantang. Aryan hanya mencoba untuk meredam pertengkaran di antara kedua wanita itu. Kak, pipiku sakit sekali, keluh Luna sambil memegangi pipinya. Ayo, kita ke rumah sakit. Ajak Aryan. Luna pun mengangguk. Kak, sepertinya kakiku juga terkilir. Aku tidak bisa jalan, lanjutnya mengeluh dengan nada manja. Aryan mengembuskan napas panjang. Dia langsung menggendong Luna tanpa berpikir terlalu lama. Diam-diam, Luna tersenyum sinis ke arah Anjani saat Aryan menggendongnya keluar. Tatapannya dipenuhi dengan dendam. Lihat saja. Luna akan membalas Anjani tanpa ampun. Jadi, kamu menamparkan pelakor itu sebanyak 2 kali? Tanya Anuska dengan antusias. Ya, angguk Anjani. Saat ini, keduanya sedang makan siang di kantin kantor. Dan, Anjani menceritakan semua kejadian tadi pagi kepada Anuska. Hebat. Puji Anuska bangga. Ini baru sahabatku. Aryan itu benar-benar kurang ajar. Aku tidak terima dia melecehkan aku seperti itu, kata Anjani penuh dengan dendam saat mengingat kejadian tadi pagi dan tadi malam. Siapa yang dilecehkan? Celetuk seorang pria jangkung dengan setelan jas rapi yang tiba-tiba muncul entah dari mana. RGGH. Setan! Teriak Anuska refleks karena kaget. Enzo mengangkat kedua alisnya sambil memelototi Anuska. Om Enzo, ternyata, ucap Anuska dengan suara yang lebih rendah sambil nyengir lebar. 67. Pak Enzo, sapa Anjani. Kalian belum jawab pertanyaanku. Siapa yang dilecehkan? Tanya Enzo sekali lagi. Anjani dan Anuska kompak saling pandang. Litu. Kucing tetangga saya, Pak Enzo, jawab Anjani mengarang. Oh. Enzo mengangguk. Lah kemudian memberi kode lewat tatapan mata kepada Anuska. Yang diberi kode terlihat bingung mengartikan kode tersebut. Apa maksudnya? Tanya Anuska. Minggir, kata Enzo. Anuska pun bergeser sedikit. Memberi tempat duduk untuk sang paman yang mungkin ingin ikut duduk. Tapi, masa iya, sih? Bukankah, Enzo tidak pernah makan siang di kantin? Biasanya, pria itu selalu makan siang di kantornya dengan menu makanan yang dipesan langsung dari restoran bintang 5.
Kok beneran duduk? Gumam Anuska saat tebakannya ternyata benar. Sang paman benar-benar duduk di sampingnya. Bisa ambilkan makanan untukku? Tanya Enzo sambil menatap ke arah Anjani yang duduk tepat di hadapannya. Baik, angguk Anjani patuh. Dia baru hendak berdiri ketika Enzo malah menahan tangannya. Bukan kamu, ujarnya. Tapi, dia, lanjutnya seraya menoleh ke arah sang keponakan. Aku? Tanya Anuska memastikan. Ya, kamu, angguk Enzo dengan wajah serius. Oke. Aku ambilkan, ujar Anuska yang langsung berdiri dan segera melaksanakan perintah pamannya. Makanmu sedikit sekali, Anjani, kata Enzo saat Anuska sudah pergi. Saya sedang mengatur porsi makan saya, Pak, jawab Anjani. Kenapa harus diatur? Anjani menjawab dengan gugup. Supaya tidak gemuk lagi. Enzo menyandarkan punggungnya di sandaran kursi. Dia melipat kedua tangannya di depan dada sambil tersenyum menatap Anjani dengan kedua alis yang tampak terangkat. Memangnya, kenapa kalau gemuk? Selama itu perempuan yang aku cintai, jadi gemuk juga tidak masalah. Malahan, terlihat lebih menggemaskan, bukan? 68. Hei, apa-apaan ini? Apa maksud perkataan itu? Tuan Enzo. Tolong jangan biarkan Anjani jadi salah paham. 69. Tanda tangan. Papa. Luna menghambur memeluk ayahnya. Gadis itu menangis terseduh-seduh. Apa yang terjadi? Kenapa kamu menangis, sayang? Tanya Anton dengan cemas. Papa, lihat. La memperlihatkan pipinya yang tampak memerah dan sedikit bengkak. Ada apa dengan pipimu? Pekik Anton kaget. Anjani yang melakukannya, Pak. Dia menamparku, ujar Luna mengadu. Dia yakin, sang ayah pasti akan membalaskan dendamnya. Kurang ajar. Berani-beraninya, dia menamparkan putri kesayanganku. Sakit, Papa, keluh Luna. Kamu tenang saja. Papa akan buat perhitungan dengannya. Sore harinya, setelah pulang dari kantor, Anjani sudah ditunggu oleh sang ayah di ruang tamu. Saat melihat kedatangan Anjani, Anton langsung berdiri dan menghampiri Anjani. Plak. Tanpa basa-basi, Anton langsung menamparkan putri sahnya. Kepala Anjani tertoleh ke samping. Sudut bibirnya berdarah. Telinganya berdengung hebat. Berani-beraninya, kamu menamparkan Luna. Dasar anak tidak tahu diri kamu, Anjani. Hardik Anton penuh emosi. Dia duluan yang. Plak. Anton menamparkan Anjani lagi. Kali ini, jauh lebih keras. Jangan banyak alasan. Potong Anton. Papa tahu kamu tidak pernah menyukai Luna. Tapi, dia tetap putri Papa. Dia anak yang paling Papa sayangi. Jadi, jangan pernah berani mengusiknya atau kamu akan berhadapan dengan Papa. Air mata Anjani perlahan mulai menetes. Pak. Lalu aku ini siapa? Apa aku bukan putri Papa? Tanyanya dengan suara parau. Anton membuang muka. Ada sedikit rasa bersalah. Namun, dia berusaha mengabaikan perasaan itu. Kamu itu lebih tua dari Luna. Seharusnya, kamu mengalah demi adikmu.
Bukan malah menindas Luna seperti tadi. Apa kamu tahu kalau pipi Luna jadi bengkak gara-gara ulah kamu? Padahal, kamu tahu sendiri kalau adikmu adalah seorang model. Wajahnya adalah aset berharga yang tidak boleh cacat sedikit pun. Papa sudah membalasnya, kan? Sahut Anjani. Lihat pipiku. Lihat bibirku. Apa semua ini belum sepadan? Tanya. 70. Anjani dengan penuh rasa kecewa. Anton seketika tak bisa berkata apa-apa. Apa tamparannya memang sekeras itu? Kenapa pipi Anjani semerah itu? Bibir bawahnya bahkan terlihat robek dan mengeluarkan darah. Papa melakukan semua ini demi mendidikmu. Jadi, jangan dendam. Kata Anton berkilah. Anjani mengangguk-anggukkan kepalanya. Dia meneludah. Membersihkan mulutnya dari darah segar yang sempat tertampung di dalam sana. Kapan kamu akan bercerai dengan Aryan? Jangan ditunda-tunda terus. Papa ingin kamu dan dia segera berpisah. Jangan tanya aku. Tapi, tanyakan pada Aryan, jawab Anjani dengan nada dingin. Sebaiknya, kamu desak dia untuk segera mengesahkan perceraian kalian. Kasihan, Luna. Papa tidak tega melihat dia terus bersedih. Anjani sudah tak berharap apapun lagi kepada sang ayah. Kasih sayang pria tua itu terlalu bias. Dia bahkan rela mengorbankan satu putrinya demi kebahagiaan putri yang lain. Kapan sahamku akan Papa kembalikan? Tanya Anjani. Mata Anton seketika melotot. Beraninya kamu masih menanyakan tentang saham itu? Itu hakku. Sudah seharusnya aku mengambil apa yang menjadi hakku, kan? Saham itu rencananya akan Papa berikan untuk Luna. Mendengar itu, Anjani langsung tersenyum miring. Coba saja, tantangnya. Apa Papa mau? Selir kesayangan Papa dan juga anak haram Papa jadi terkenal sebagai pelakor yang suka merebut suami orang. Apa maksud kamu, Anjani? Anjani tampak tersenyum miring. Papa pasti mengerti, jawabnya dengan singkat. Segera siapkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Besok, aku tidak mau tahu. Saham itu harus kembali ke tanganku. Kalau tidak, maka aku tidak akan pernah menceraikan Aryan, ancam Anjani dengan sorot mata yang tidak main-main. Kamu. Anton menunjuk wajah Anjani. Beraninya kamu mengancamku. Tangannya kembali terangkat. Hendak memukul wajah Anjani lagi. Coba saja. Ucap Anjani cepat. Tangan sang ayah pun refleks mengambang di udara. Kalau tangan Papa berani menyentuhku lagi, maka aku tidak akan segan-segan untuk lapor polis. Kamu, dasar anak durhaka. Geram Anton marah. Dua tamparan sebelumnya masih bisa aku toleransi. Tapi, untuk yang ketiga kali, aku tidak akan membiarkannya. 71. Terjadi, Tuan Anton Permana. Kamu berani memanggil namaku. Lirih Anton dengan nada rendah. Hubungan ayah dan anak di antara kita sudah berakhir. Aku bukan anakmu dan kamu bukan papaku lagi.
Ucap Anjani dengan suara bergetar.